Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putra Bangga Pratama dari kelas C2 Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis. NIM saya adalah 152510152. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi akuntansi. Apa itu definisi akuntansi? Definisi akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi keuangan dari suatu organisasi supaya informasi itu bisa dipakai untuk mengambil keputusan. Intinya akuntansi bantu biar kita tahu di mana uang masuk dari mana, keluarnya kemana, dan kondisi keuangan bisnis itu sehat atau tidaknya. Untuk siklus akuntansinya yaitu yang pertama ada identifikasi transaksi, yang kedua ada mencari dan mengumpulkan bukti transaksi yang benar-benar terjadi, yang ketiga pencatatan ke jurnal umum, yang keempat semua transaksi dicatat pertama kali di jurnal umum, yang kelima posting ke buku besar, yang keenam dari jurnal umum dipindahkan ke akun masing-masing di buku besar. Nomor 6-nya menyusun neraca saldo awal. Yang ketujuh menjumlahkan saldo tiap akun di buku besar untuk cek apakah debit dan kredit balance. Nomor 8-nya menyusun jurnal penyesuaian. Nomor 9 dipakai buat menyesuaikan akun yang perlu disesuaikan di akhir periode, misalnya beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain. Nomor 10-nya menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Nomor 11-nya neraca saldo baru setelah semua penyesuaian dimasukkan. Lalu menyusun laporan keuangan. Biasanya menyusun laporan keuangan pun terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, menyusun jurnal penutup. Untuk menutup akun nominal, pendapatan, beban, dan prive supaya kembali ke nol di awal periode berikutnya. Lalu menyusun neraca saldo setelah penutupan. Hasil akhir setelah akun ditutup, yang tersisa cuma akun real. Lalu di sini saya juga akan menganalisis, yaitu yang bernama andi reparasi dalam bentuk jurnal umum yang berbentuk T. Sebelumnya sekarang kita akan jelaskan sedikit tentang apa itu jurnal umum berbentuk T. Jurnal umum berbentuk T adalah cara penyajian catatan transaksi keuangan yang menggambarkan akun-akun dalam bentuk huruf T, di mana sisi kiri menunjukkan debit dan sisi kanan menunjukkan kredit, untuk memudahkan melihat pengaruh suatu transaksi terhadap setiap akun. Itu adalah definisi tentang jurnal umum berbentuk T. Di sini saya akan menganalisis tentang judulnya andi reparasi. Berikut saya akan jelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara umum tentang jurnal umum andi reparasi dalam bentuk T. Di sini dijelaskan dalam soalnya, tanggal 1 Januari 2015, Tuan Andi menginvestasikan uangnya sebesar 20 juta untuk membuka usaha reparasi bengkel dengan nama Andi Reparasi. Adapun transaksi bulan Januari 2015, perusahaan Andi Reparasi sebagai berikut. Tanggal 2 Januari 2015, perusahaan membayar sewa ruko sebesar 10 juta untuk jangka waktu 2 bulan. Di sini kita akan masukkan dulu uang investasi yang Tuan Andi berikan sebesar 20 juta. Di sini saya sudah membuat akun T-nya. Di sini ada kas tanggal 1 sebesar
20 juta. Ini masuknya ke debit. Lalu tanggal 2 Januari perusahaan membayar sewa ruko sebesar 10 juta untuk jangka waktu 2 tahun. Di sini sewa ruko ini kita masukkan ke dalam kredit, masih dalam bentuk akun kas. Tanggal 2 sebesar 10 juta. Lalu di tanggal 3 Januari reparasi 10 juta kredit. Ini masuk akun yang berbeda, yaitu akun peralatan di akun peralatan. Tanggal 3 sebesar 10 juta. Lalu di tanggal berikutnya, di tanggal 5 Januari 2015 membeli perlengkapan reparasi lagi sebesar 5 juta, di mana perusahaan membayar 2 juta secara tunai, sedangkan sisanya akan dibayar bulan yang akan datang. Ini masuknya ke akun perlengkapan. Di sini saya sudah menulis akun perlengkapannya. Di sini tadi dijelaskan membeli perlengkapan reparasi sebesar 5 juta, di mana perusahaan membayar 2 juta secara tunai, sedangkan sisanya akan dibayar bulan yang akan datang. Berarti di sini di akun perlengkapan ini kita tulis tanggal 5 sebesar 5 juta di perlengkapan. Tanggal 5 sebesar 5 juta. Lalu di tanggal selanjutnya, di tanggal 6 Januari 2015 memberikan jasa reparasi kepada pelanggan sebesar 10 juta. Akan tetapi baru dibayar bulan yang akan datang, berarti ini masuknya ke kredit. Tanggal 6 Januari memberikan jasa reparasi, berarti kita ini masukinnya ke pendapatan jasa ya. Tanggal 6 Januari ini kita akan masukkan ke akun yang berbeda, yaitu pendapatan jasa. Tanggal 6 masukannya ke kredit karena tidak bayar secara tunai, melainkan bayar bulan yang akan datang. Tanggal 6 sebesar 10 juta. Lalu di tanggal berikutnya, di tanggal 7 Januari Andi Reparasi menerima jasa reparasi dari pelanggan sebesar 7 juta rupiah ke akun jasa, masuk ke kredit. Tanggal 7 juta. Tanggal 9 Januari 2015 membayar tagihan listrik sebesar 500.000. Tanggal 12 Januari membayar ini kita beda lagi akunnya, saya sudah tulis biaya dan biaya tetap. Ini masuk debit. Biaya tadi tanggal 9 RP sebesar 500.000. Lalu biaya telepon tanggal 11 RP sebesar 700.000. Lalu kita lagi ke bulan selanjutnya, Januari dan 12 Januari tadi sudah. Lanjut 17 Januari. 17 Januari 2015 Andi Reparasi menerima jasa reparasi besar 8 juta, akan tetapi pembayarannya ditangguhkan. Berarti tidak saat itu juga dibayar, berarti kita masukkannya ini ke kredit dan masuknya ke pendapatan jasa.
17 sebesar 8 juta. Lalu kita masuk lagi ke bulan, bukan bulan, maaf, selanjutnya menerima reparasi tadi itu 17 dan 30 dan direparasi uang ke bank sebesar 10 juta. Ini kita masuk lagi akun yang berbeda, yaitu Hut Bank. Dikarenakan Andi reparasi minjam uang bank, berarti kita ini masukkan ke tanggal 20 sebesar 25 juta. Lalu tanggal selanjutnya di tanggal 22 Januari perusahaan melunasi transaksi tertanggal 3 Januari 2015, di mana 3 Januari 2015 Andi reparasi membayar reparasi sebesar 10 juta secara kredit. Lalu di tanggal 22 Januari 2015 perusahaan melunasi transaksi yang di tanggal 3 Januari tersebut. Ini masuknya ke akun di kredit. RP 10 juta. Lalu di tanggal 25 Januari 2015 Tuan Andi mengambil uang sebesar 2 juta untuk keperluan pribadinya. Ini masuknya ke Prive. Kita beda lagi akunnya, saya sudah buat. Ini masuknya ke debit. Tanggal 25 RP sebesar 2 juta rupiah. Lalu di tanggal berikutnya, tanggal 28 Januari 2015 membeli peralatan lagi bengkel sebesar 15 juta secara kredit. Ini kita masukkan ke peralatan, ke akun peralatan yang saya sudah buat tadi. Di tanggal 3 peralatan di akun peralatan sudah ada isinya. Tanggal 3 10 juta dan ditambah lagi tanggal 28 sebesar 15 juta. Lalu di tanggal 30 Januari 2015 Andi membayar gaji karyawan sebesar 5 juta. Ini kita akan beda lagi akunnya, yaitu masuk ke biaya gaji. Tanggal 30 Januari 2015 gaji karyawan sebesar Rp 5 juta. Lalu di sini kita ada sewa bayar di muka. Di tanggal perusahaan sewa ruko untuk jangka waktu 2 bulannya sebesar 10 juta. Masuk ini ke akun sewa dibayar di muka. Tanggal 2 sebesar 10 juta. Modalnya yang awal tadi masukkan lagi ke akun yang berbeda, ada akun modal di kredit. Kita kan tanggal 1 yang diinvestasikan 20 juta. Lalu di akun kas tersebut ini kita harus masih memasukkan yang kredit tadi untuk
menjumlahkan saldo. Kita masukkan yang tanggal 5 sebesar 2 juta. Lalu kita masukkan yang biaya listrik dan biaya telepon tanggal 9 sebesar 500.000. Lalu tanggal 12 sebesar 700.000. Lalu tanggal 22 sebesar 10 juta. Lalu di tanggal 25 sebesar 2 juta. Lalu di tanggal 30 sebesar